saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Oh haleluya. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada di pagi hari ini. Senang sekali oleh karena anugerah Tuhan kita dapat berjumpa lagi untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan saat ini. Kami kembali merindukan firman-Mu Tuhan. Berikanlah firman-Mu itu kepada kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan, dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat menjalankan firman-Mu itu di dalam kehidupan sehari-hari kami, agar nama Tuhan ditinggikan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Baik, saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai surat Titus ya. Kita sedang membahas Titus pasal pertama sampai Titus pasal terakhir, ayat terakhir. Tapi kita masih membahas Titus 2 ayat 7. Ya, karena kita baru sampai di sana ya. Titus 2 ayat 7 ini pembahasan cukup panjang, saudara sekalian. Tapi saya kira tidak mengapa, lebih bagus kalau kita menggali lebih dalam agar kita makin mengerti isi Alkitab. Ya. Nah, di dalam Titus pasal 2 ayat 7 ini Rasul Paulus menasihatkan Titus sebagai pelayan Tuhan di beberapa gereja di Pulau Kreta agar ia menjadi teladan bagi orang-orang yang dilayaninya, saudara-saudara. Ya. Nah, tentu saja kalau ayat ini ditulis di dalam Alkitab, maka ayat ini bukan hanya berlaku bagi Titus ya, saudara-saudara, tetapi juga bagi kita, orang-orang percaya di dalam Tuhan. Saudara dan saya harus menjadi teladan, Bapak Ibu. Harus menjadi teladan. Ya. Oke, teladan dalam hal apa saja? 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan,
Ini sudah dibahas. Yang kedua dalam tingkah laku. Yang ketiga yang saat ini sedang kita bahas yaitu menjadi teladan dalam kasih. Saudara-saudara, mari kita jadi teladan dalam kasih. Ya, dalam kasih. Nah, apa itu kasih, saudara sekalian? Nah, mari kita lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Ini sudah kita bahas. Kasih itu murah hati. Juga sudah dibahas. Kasih itu tidak cemburu. Kemarin kita sudah bahas. Kemudian, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kemarin malam kita sudah bahas, tapi pagi hari ini kita lanjutkan lagi poin ini. Ya, kasih itu tidak sombong, saudara sekalian. Jadi kalau kita tidak sombong, berarti ada kasih di dalam kita. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita sombong, maka tidak ada kasih di dalam kita. Sedangkan kita dituntut untuk menjadi teladan dalam kasih. Maka saudara-saudara, kerendahan hati itu mutlak harus ada pada kita. Ya, Bapak Ibu, ayo kita rendah hati. Berkali-kali saya katakan bahwa Tuhan Yesus sendiri rendah hati. Masa iya, saudara? Kita yang bukan apa-apa seperti ini kok mau sombong? Ya, ayo kita rendah hati. Seperti Tuhan Yesus rendah hati. Jangan angkuh, jangan congkak, ya, jangan arogan. Orang arogan itu termasuk sombong, saudara sekalian. Ayo, rendah hati. Nah, pagi ini saya ingin mengajak saudara melihat ayat-ayat ya, di dalam Amsal mengenai kesombongan. Saudara. Mohon maaf, saya masih ada batuk sedikit ya, Bapak Ibu. Coba kita lihat Amsal 6 ayat 16. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Saya bacakan begini. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ada 6 bahkan 7 hal yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Ya, jadi siapa yang melakukan 6 atau 7 hal tadi, dia keji di mata Tuhan. Dan itu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Apa saja? 1. Mata sombong. 2. Lidah dusta. 3. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 4. Hati yang membuat rencana jahat. 5. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. 6. Seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Dan 7. Yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, itu 7 hal yang dibenci oleh Tuhan dan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Salah satunya kesombongan. Di sini ditulis mata sombong. Kenapa kok disebut mata sombong? Mata sombong ini pengertiannya adalah orang sombong suka kelihatan dari matanya. Maksudnya seperti itu. Ya. Bukan matanya yang sombong, orangnya. Tapi kelihatan dari cara memandang. Kelihatan dari sorot matanya. Orang sombong itu bagaimana? Nah, jadi saudara-saudara, kesimpulannya adalah kalau kita sombong, kita telah melakukan hal yang dibenci oleh Tuhan. Ya, hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, kalau kita melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan, saudara-saudara, waduh, bahaya nih. Celaka kita, saudara. Malapetaka akan datang dalam kehidupan kita. Karena itu jangan sombong. Kalau kita sombong, celaka kita, saudara-saudara. Kenapa celaka? Alkitab mengatakan Allah melawan orang sombong. Allah menentang orang sombong. Jadi kalau kita sombong, kita dilawan oleh Tuhan. Ditentang dan dilawan oleh Tuhan. Adakah saudara-saudara orang yang bisa menang melawan Tuhan? Hancur orang itu, saudara-saudara. Pantas ya, Tuhan Yesus berkata,
siapa meninggikan diri akan direndahkan. Tapi siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kenapa saudara? Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Sebab dia dilawan Tuhan. Orang yang dilawan oleh Tuhan hancur hidupnya saudara. Sungguh. Tapi sebaliknya, kalau kita rendah hati, membuat Tuhan jatuh hati terhadap kita. Kalau kita rendah hati, membuat Tuhan ternyuh hatinya terhadap kita. Kalau kita rendah hati, belas kasihan Tuhan itu jatuh atas kita, saudara-saudara. Nah, kalau Tuhan sudah kasihan kepada kita, diangkat oleh Tuhan, saudara sekalian. Kita diangkat, dimuliakan, dibela, ditolong, diberkati, dan sebagainya. Jadi, banyak keuntungan kalau kita rendah hati. Sebaliknya, banyak kerugian kalau kita tinggi hati. Ya. Ayo Bapak Ibu, saudara sekalian, kita mau jadi orang yang rendah hati. Kalau kesombongan itu dibenci Tuhan, ya maka kerendahan hati dicintai Tuhan. Ya, disayang Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oke, sekarang kita lihat lagi ayat yang lain Bapak Ibu. Kita baca sekarang Amsal 11 ayat 2. Apa kata firman Tuhan? Dengar baik-baik. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, kesombongan, ya, kecongkakan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saya ulangi sekali lagi ayat ini ya Bapak Ibu. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Maksudnya begini, siapa yang sombong, siapa yang angkuh, siapa yang congkak nanti dicemoohkan orang. Pasti terlebih dicemooh Tuhan, saudara-saudara. Ya. Nah, kita dapat menarik pelajaran di sini. Kalau manusia saja mencemooh orang yang sombong, itu berarti manusia tidak suka kepada kesombongan. Nah, manusia saja kan tidak suka kepada kesombongan, apalagi Tuhan. Saudara dan saya, coba rasa nggak saudara? Kita nggak suka lihat orang sombong. Betul? Iya, kita nggak suka, nggak seneng. Ya, rasanya sebal kita melihat orang sombong. Apalagi Tuhan, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan ketika kita melihat orang sombong? Bukan hanya tidak suka, pasti dalam hati kita ada ucapan-ucapan cemoohan terhadap orang itu. Bukan? Sama saudara-saudara. Ya, Tuhan pun seperti itu. Jadi jangan jadi orang sombong. Nanti dicemooh. Dicemooh manusia saja sakit hati, apalagi dicemooh Tuhan, saudara-saudara. Dicemooh itu artinya diketawain ya. Diketawain, saudara-saudara. Begitu. Ya. Bagaimana rasanya saudara kalau orang mentertawakan kita? Aduh, nggak enak ya. Dan itu akan terjadi saudara kalau kita sombong. Nanti orang akan berkata dalam hatinya, gitu aja sombong. Kayak sebegitu aja sombong. Pinter segitu aja sombong. Ya, prestasi segitu aja sombong. Nah, orang tuh akan ngomong dalam hatinya. Mungkin tidak tercetus di mulutnya, tapi di hatinya muncul. Cemooh itu akan tertuju kepada kita. Kalau kita angkuh, kalau kita sombong, kalau kita tinggi hati. Ya, berarti saudara-saudara sebaliknya dong. Kalau orang rendah hati, dia pasti dikagumi orang. Dia dipuji orang. Dia disukai orang. Apalagi kalau orang itu udah kaya, cantik, ganteng, pinter, berprestasi. Baik pula hatinya saudara-saudara. Rendah hati pula. Senang gak saudara lihat orang seperti itu? Senang bukan? Apalagi Tuhan, saudara-saudara. Kita aja senang kok. Ya. Nah, coba belajar saudara-saudara. Dari hal-hal tersebut. Terapkan dalam hidup kita. Kita jadi tahu dan mengerti. Kalau sombong kita dicemooh. Kalau rendah hati kita disenengin orang. Terlebih disenengin Tuhan. Jadi kalau begitu bagaimana? Sudah.
Jangan banyak pikir. Pilihlah jadi orang yang rendah hati. Jangan sombong, saudara sekalian. Oke, terus kalimat berikut mengatakan begini. Masih Amsal 11 ayat 2. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ya, artinya begini. Orang yang punya hikmat Allah di dalam pikirannya, itu pasti dia rendah hati. Hikmat di sini apa? Pengertian yang datang dari Tuhan. Ngerti kalau kita ini nggak ada apa-apanya. Makanya orang yang ngerti tersebut dia nggak berani sombong. Ngerti kalau segala sesuatu ada padanya itu karena Tuhan. Tuh orang berhikmat tuh seperti itu. Ya, ngerti banget kalau kita berprestasi, kalau kita bisa meraih gelar-gelar apa ya? Baik itu gelar pendidikan akademis atau mungkin gelar kehormatan ya. Semuanya itu datang dari Tuhan. Gitu loh saudara-saudara. Jadi orang yang ngerti, punya hikmat ilahi, gak berani sombong. Sadar betul apa yang ada padanya itu bukan karena kehebatannya, tapi karena Tuhan. Orang yang punya hikmat Tuhan itu ngerti betul walaupun dia pinter. Walaupun dia pengalaman hebat, jago. Ya, jago dalam berbagai macam bidang. Oh, tapi kalau bukan Tuhan yang memberkati, gagal semuanya. Tuh orang yang mengerti atau orang yang punya hikmat tuh seperti itu. Ya, ingat saudara-saudara, kepandaian kita, kehebatan kita nggak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang turut campur di dalamnya. Bagaimana? Bisa katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita punya pengalaman segudang, punya otak yang cerdas, IQ yang tinggi. Semuanya nggak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang tolong, kalau bukan Tuhan yang turut bekerja di dalam kita. Begitu. Nah, orang yang berhikmat, ya, orang yang punya pengertian ilahi itu sadar akan hal itu. Makanya saudara-saudara, orang yang berhikmat nggak berani sombong. Ya, pasti rendah hati. Dia pasti mengarahkan segala pujian itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Yohanes Pembaptis itu orang hebat tuh saudara. Wah, kuasa Tuhan ada padanya ya. Dia berkhotbah di mana? Bukan di gedung yang bagus, bukan di gedung ber-AC, ya, bukan di gedung yang lantainya dari karpet. Bukan, saudara-saudara, di padang gurun loh Bapak Ibu. Tapi ketika dia berkhotbah itu orang datang berbondong-bondong mau dengar khotbahnya. Kenapa? Karena khotbahnya ada kuasa, ada urapan. Orang hebat tuh Yohanes Pembaptis. Tapi apa kata dia, saudara? Biarlah aku di tempat paling belakang. Dia yang makin bertambah-tambah. Yesus yang makin bertambah-tambah, aku semakin berkurang. Kenapa Yohanes bisa ngomong seperti itu? Bukan padahal dia orang hebat. Dia ngerti betul. Kalau apa yang ada padanya, yaitu kuasa Tuhan dan pengurapan, itu bukan hasil kekuatannya, tapi karena Tuhan. Makanya Yohanes Pembaptis tidak berani sombong. Nah, saudara dan saya juga mestinya seperti ini, saudara-saudara. Mari kita katakan, biar aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Berkurang apanya? Berkurang orang memuji-muji kita, tetapi orang bertambah-tambah memuji Yesus. Itu maksudnya. Ya. Berkurang disanjung-sanjung orang, tapi Yesus harus bertambah-tambah disanjung orang. Begitu. Berkurang nama kita terkenal, tapi bertambah-tambah nama Yesus terkenal. Itu pengertiannya Bapak Ibu. Jadi kita nggak dilihat orang juga nggak apa-apa, asal Yesus yang dilihat orang. Itu orang yang rendah hati. Bagaimana kita nggak disalamin orang? Nggak apa-apa, asal orang fokusnya kepada Yesus. Bagaimana kalau kita sakit nggak dibesuk? Nggak apa-apa, asal Tuhan Yesus ditinggikan dalam hidup ini.
Ya, bagaimana kalau kita tidak diperhatikan orang? Nggak apa-apa. Asal Yesus yang diperhatikan orang. Itu orang yang rendah hati. Sadar bahwa dirinya itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tidak layak menerima pujian. Ya, tidak layak menerima sanjungan. Hanya Yesus yang layak menerima sanjungan. Itu orang rendah hati. Tapi sudah banyak orang terbalik ya. Marah kalau tidak diperhatikan. Marah kalau tidak dapat apresiasi. Ya. Tersinggung kalau namanya lupa disebutkan. Marah kalau dia sudah menyumbang tapi namanya tidak ditera atau tidak ditulis di multimedia atau di warta gereja. Itu orang sombong, saudara, seperti itu. Sungguh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan gak suka dengan orang sombong. Ya. Orang yang rendah hati itu, saudara, kalau dia memberi, dia katakan, jangan ngomong aku yang memberi ya. Tulis saja NN. Dia gak mau dirinya yang dipuji. Dia hanya mau Yesus yang dipuji. Wah, saudara. Tuhan suka kepada orang seperti itu. Ya. Mari belajar jangan menonjolkan diri. Tonjolkan Yesus. Belajar. Jangan ingin dipuji-puji orang. Yesus yang harus dipuji-puji orang. Coba belajar. Jangan cari pujian orang. Yesus yang harus dipuji-puji oleh orang banyak. Begitu, saudara. Itulah orang rendah hati. Nah, siapa yang rendah hati disenengin Tuhan. Siapa yang angkuh dicemooh Tuhan nantinya, saudara-saudara. Ingat ya, Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Haleluya, puji Tuhan. Satu lagi ayat. Kita lihat Amsal 13 ayat 10. Ini ayat terakhir. Pembahasan mengenai kesombongan ini belum selesai. Masih banyak ayat. Nanti malam kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita baca ayat terakhir. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan, perhatikan baik-baik. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Ya. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Oke, kita bahas kalimat pertama saja. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Apa betul? Betul, saudara. Ya. Orang sombong, orang congkak, orang angkuh. Karena mereka sombong, itu menimbulkan ketidaksukaan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, karena orang-orang di sekitarnya tidak suka kepada keangkuhan dan kesombongannya, bisa-bisa saudara-saudara orang-orang tersebut menyerang orang yang sombong itu. Akhirnya terjadi apa? Pertengkaran. Jadi benar firman Tuhan bahwa keangkuhan itu hanya menimbulkan pertengkaran. Coba saudara terhadap orang angkuh atau orang arogan ya. Waduh, saudara. Mereka senang dan sering melecehkan orang. Ngomong kasar, ya, menghina orang. Saudara sekalian, tidak menghargai orang. Bagaimana? Orang lain bisa terima dengan perkataan-perkataan tersebut? Tentu saja nggak akan terima. Ada orang yang sabar, saudara. Ketika direndahkan, dilecehkan, dia diam saja. Tapi banyak juga orang nggak bisa terima, lalu marah dan terjadi pertengkaran. Jadi Alkitab mengatakan keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, itu ya dan amin. Sebaliknya saudara, orang yang rendah hati tidak akan menimbulkan pertengkaran. Coba saudara rendah hati, ayo kita rendah hati. Terjadikah pertengkaran? Gak mungkin, karena orang-orang di sekitar kita akan senang kepada kita. Kerendahan hati itu menimbulkan simpati dari orang. Saudara-saudara. Ya, kerendahan hati itu menimbulkan orang sayang kepada kita. Nah, kalau orang sayang kepada kita, bagaimana orang menyerang kita? Enggak mungkin. Jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan ini benar-benar
iya dan amin. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Jangan timbulkan pertengkaran Bapak Ibu. Timbulkan kedamaian. Timbulkan kasih sayang. Timbulkan persaudaraan. Timbulkan ikatan tali kasih di antara kita. Caranya bagaimana? Rendah hatilah. Orang rendah hati itu tidak mungkin melecehkan orang. Tidak mungkin menghina orang. Tidak mungkin menganggap orang rendah. Orang rendah hati itu tidak mungkin, saudara sekalian, mau nyindir-nyindir orang. Nggak mau. Orang rendah hati itu sadar siapa dirinya. Ya, saudara sekalian. Sehingga dia tidak berani sombong. Puji nama Tuhan. Nah, inilah bekal firman Tuhan untuk hari ini, saudara. Hari Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2020. Sepanjang hari yang baru ini. Pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kemanapun kita pergi, jadilah orang yang rendah hati. Ya, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah datang. Firman-Mu sudah datang bagi kami. Terima kasih buat nasihat-Mu. Kami terima Tuhan. Nasihat-Mu luar biasa. Kami ingin hidup seperti apa yang Tuhan mau. Yaitu rendah hati. Mampukan kami Roh Kudus untuk jadi orang yang rendah hati dan selalu rendah hati. Supaya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Memberkati semua saudara-saudara yang hadir dalam renungan pagi hari ini. Dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan. Jika ada kesulitan, kesukaran melanda, Tuhan beri mereka kemampuan untuk menghadapinya. Bahkan jadikan mereka pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Menghadapi setiap persoalan yang ada. Berkati juga Tuhan bisnis mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Berkati juga Tuhan saudara-saudara yang tidak bekerja karena usia sudah lanjut. Tuhan tolong berikan damai sejahtera senantiasa dan bukan mustahil. Walaupun mereka sudah lanjut usia, Tuhan bisa pakai mereka luar biasa. Pakailah mereka Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapa, siapa di antara kami yang saat ini ada kekurangan, Tuhan kiranya mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan yang buka jalan atas keperluan yang mereka Tuhan saat ini butuhkan. Tuhan akan mengadakannya dengan cara-Mu yang ajaib. Satu hal yang kami tahu, Tuhan pasti pelihara kami. Susah ataupun senang, siang ataupun malam. Terima kasih Tuhan, nama-Mu sudah berhenti bicara, tapi Roh Kudus bicara terus di hati kami. Ingatkan firman-Mu supaya kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Baiklah, saudara sekalian, sampai di sini renungan pagi kita hari ini. Kita jumpa lagi nanti pukul 22 dalam renungan malam. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan saudara. Maju terus dalam Tuhan. Dan saya mohon diri, jangan lupa kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.